Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakul Cahyo, NIM 203307024 kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Cloud Computing. 1. Jelaskan menurut pendapat Anda pengertian virtual machine serta berikan contoh jenis virtual machine. Menurut saya, virtual machine merupakan software yang digunakan untuk menjalankan operasi sistem di desktop tanpa perlu melakukan dual boot. Jadi dengan virtual machine dapat menjalankan sistem operasi lain di dalam operasi sistem yang digunakan di komputer atau laptop tersebut. Contohnya seperti sistem operasi Linux Debian yang dijalankan di dalam operasi sistem Windows 10. Contoh dari software virtual machine adalah VM VirtualBox dan VMware. 2. Jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dan istilah Docker. Menurut saya, Docker adalah sebuah software yang digunakan untuk menyimpan berbagai file software dalam kontainer. Dengan Docker dapat menyimpan dan menjalankan software dengan menggunakan kontainer tanpa perlu sistem operasi lagi. 3. Jelaskan perbedaan kontainer dengan virtual machine. Jawaban: perbedaan kontainer dengan virtual machine adalah kontainer jauh lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan virtual machine. Karena virtual machine membutuhkan sistem operasi yang sudah berjalan dan performanya tergantung dengan konfigurasi yang ditentukan. Sedangkan kontainer performanya tergantung dari hardware laptop tersebut. Karena itu, startup dari kontainer jauh lebih cepat dari virtual machine. 4. Apa maksud dari perintah Docker di bawah ini? Untuk nomor 4 ini akan saya langsung praktekkan menggunakan Ubuntu yang sudah saya install Docker. Nah, kita langsung masuk ke terminal dari Ubuntu. Langsung masuk ke
Coba perintah pertama yaitu sudo user mode strap a g docker $user. Sudo user mode. Sudo user mode strap a g docker $user adalah perintah sudo untuk memberikan hak akses Docker kepada user yang di sini adalah user Bagus, sehingga setelah dijalankan perintah ini maka Bagus dapat memanggil Docker tanpa perlu memasukkan perintah sudo. Perintah kedua adalah Docker version. Docker version ini untuk menampilkan keterangan dari Docker tersebut, yaitu berapa versi dari Docker tersebut, API versi apa yang digunakan, dan lain-lain. Perintah ketiga, Docker search pnm docker. Docker search Docker search adalah perintah Docker yang untuk menampilkan image yang dicari. Di sini adalah pnm docker. Karena di Docker saya tidak ada yang namanya pnm docker, maka tidak menampilkan apapun. Perintah keempat, docker pull. Docker pull PHP 7.2 ini adalah Docker yang perintah Docker untuk menginstal dan mendownload file Docker image. Di sini adalah yang didownload adalah PHP 7.2 fpm alpin. Karena di sini saya sudah pernah mendownload file tersebut, maka munculnya seperti ini. Ini Docker image. Docker image adalah perintah untuk menampilkan repositori yang terinstall di dalam Docker tersebut. Nah, yaitu di sini saya sudah menginstal Mongo, Hello World, dan PHP. Yang terakhir, perintah Docker ps. Docker ps adalah perintah untuk menampilkan proses status yang berjalan di dalam Docker tersebut. Di sini menampilkan status pod di dalam Docker tersebut. Selanjutnya, nomor 5, tulis perintah untuk mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox VE. Kita tutup Ubuntu. Kita menggunakan Proxmox untuk nested virtualization. Sebelum start Proxmox, nyalakan terlebih dahulu enable nested VT-X atau MMTV di CMD. Run administrator, dan masuk ke folder program file Oracle VirtualBox, kemudian masukkan perintah vbox init modify VM, kemudian nama VM-nya Proxmox step nested
fit on. Dan setelah selesai reload settingnya, maka sudah tercentang enable nested v. Lanjutkan start Proxmox, kemudian tunggu dulu. Sebelumnya kita akan cek status dari nested virtualization-nya dengan perintah cat sys, kemudian masuk ke folder sys modul kvm. Karena laptop saya prosesornya Intel, maka kvm Intel parameter nested. Di sini parameternya masih n, artinya nested virtualization-nya belum aktif. Untuk mengaktifkannya kita masukkan perintah echo option kvm Intel nested sama dengan Y besar. Kemudian refresh modul kernelnya dengan perintah modpop min l kvm Intel. Setelah di refresh, kita cek apakah sudah aktif nested virtualization-nya. Jika parameternya berganti menjadi Y, maka nested virtualization-nya sudah aktif. Selanjutnya soal nomor 6. Tulis perintah untuk mereload modul kernel pada komputer berprosesor AMD. Di komputer berprosesor AMD, perintah untuk mereload kernelnya hampir sama dengan berprosesor Intel. Bedanya yaitu di sini modpop kvm min l kvm Intel diganti menjadi modpop kvm AMD. Kemudian untuk menampilkan statusnya kita yaitu dengan modul AMD, yaitu kvm_AMD. Dan parameter untuk prosesor AMD itu bukan N atau Y, tetapi 0 atau 1. Kemudian soal terakhir, bagaimana cara mengubah hostname proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Untuk mengubah menggunakan perintah hostname ctl set hostname proxmox2.pnm.ac.id. Akan tetapi kita cek terlebih dahulu. Untuk di sini hostname-nya UTS bagus, kita akan ganti menjadi pnm2.id dengan set hostname ctl set hostname proxmox2.pnm.ac.id. Dan perintahnya, dan kita tampilkan lagi hostname ctl, maka static hostname-nya sudah berganti menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.